Faktor penyebab kita meloloh indukan dan kenapa nggak kita loloh sendiri. Biasanya kita sibuk bekerja, tidak ada waktu luang, atau alasan yang lain, biasanya karena faktor dari kita sendiri sebagai peloloh. Merasa khawatir, takut kenapa-napa. Misalnya kurang nutrisi, takut mati, takut sakit. Intinya dari kekhawatiran kita sendiri. Itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih jumpa lagi bersama channel Serang Kicau CPP. Oke, di video kali ini saya akan mengangkat tema tentang trotolan murai batu loloh induk. Sebelum kita mulai ke pokok pembahasan, bagi sahabat-sahabat Sarang Kicau yang baru bergabung dan menemukan channel ini, bisa di like, di komen, dan di subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info-info seputar dunia burung yang kami sajikan kepada teman-teman semua. Semoga semua ini bisa jadi bermanfaat untuk teman-temanku semuanya ya, yang sedang merawat burung kicau. Untuk perawatan trotolan loloh induk ini biasanya ada beberapa faktor yang menyebabkan kita sebagai peternak memilih loloh induk. Dan di sisi lain banyak sekali juga kelebihan dan kekurangan untuk loloh induk dan loloh sendiri. Oke, kita akan bahas satu persatu. Untuk yang pertama adalah faktor yang menyebabkan kita meloloh induk dan kenapa enggak kita loloh sendiri. Biasanya kita sibuk dalam bekerja, tidak ada waktu luang, itu biasanya alasannya. Yang keduanya bisa karena faktor-faktor yang lain, itu yaitu faktor dari kita sendiri sebagai peloloh. Merasa khawatir, takut kenapa-napa, misalnya kurang nutrisi, takut trotolan mati, takut trotolan sakit. Ya, intinya dari kekhawatiran kita sendiri, karena takut terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Itu poinnya. Mungkin itu sebagai faktor dan penyebab kita membiarkan trotolan kita itu diloloh sama induknya. Dan untuk selanjutnya kita bisa mulai dari perawatannya ya. Bisa kita mulai dari indukan betina. Saat indukan betina itu mulai mengeram dan udah biasa ya untuk menu makannya. Saat indukan mulai meloloh, kita udah pernah menjelaskan di video-video sebelumnya ya, dalam meloloh dan dalam pengeraman itu udah kita jelaskan. Tinggal teman-teman itu nyari aja di video ini ya, dan kita akan jelaskan, kita singgung sekali lagi ya. Saat betina mengeram, menu pakan yang harus kita berikan itu yang paling bagus adalah jangkrik dan cacing saja ya, itu udah cukup 2 menu itu. Dan setelah usia pengeraman 11 hari ke atas, kita bisa mulai tambah lagi untuk bervariasi menu pakannya, seperti jangkrik, kroto, ulet kandang, ulet hongkong, cacing ya, harus kita berikan. Karena di usia 12 hari inilah detik-detik terakhir telur murai batu akan segera menetas. Biasanya di usia 13 dan di usia 14 hari ini akan segera menetas. Dan di usia 15 hari sampai 16-17 hari berikanlah spare ya. Kalau emang itu tidak menetas, berarti telur itu kopong dan tidak menetas. Dan untuk fungsi menyiapkan dari menu pakan yang bervariasi ini adalah agar indukan itu siap meloloh anakannya, dan jangan sampai kekurangan menu pakan yang bervariasi tersebut. Karena kalau kekurangan, ditakutkan indukan akan menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti membuang anakannya. Itu hal yang biasa terjadi di peternakan. Dan selanjutnya setelah menetas, makanan yang udah tersedia, menu EF yang telah kita jelaskan di atas, kita siapkan yang bervariasi.
Indukan jantan dan indukan betina akan segera meloloh anakannya. Yang harus kita garis bawahi, ini hanya bisa kita terapkan untuk indukan betina dan indukan pejantan yang penyayang sama anakannya. Karena setiap indukan mempunyai karakter yang berbeda-beda. Karena ada juga indukan yang tidak mau meloloh anakannya, itu juga ada. Tapi alhamdulillah di peternakan saya semuanya penyayang sama anak-anakannya. Makanya saran saya harus dicek dulu punya teman-teman semuanya indukan-indukannya, dan baru teman-teman bisa melakukan sistem loloh induk seperti ini. Yang penting kita pastikan bahwa indukan kita itu semuanya itu penyayang sama anakannya ya. Itu kuncinya. Dan untuk kelebihan lolohan induk itu biasanya trotolan itu menjadi sehat-sehat, cepat besar, cerdas-cerdas, tidak jinak, tidak miyek, dan fighter biasanya trotolan tersebut. Dan untuk kekurangannya itu biasanya banyak kasus-kasus yang dijumpai di lapangan itu biasanya nggak doyan sama fur, dan trotolan itu giras seperti di alam liar. Itu kekurangannya. Dan kita lanjut lagi untuk perawatannya setelah usia cindilan itu menganjak usia 7 hari sampai 9 hari atau anakan murai batu tersebut belum keluar dari glodoknya, kita segera menyiapkan ring atau pemasangan ring bila perlu ya. Tapi kalau emang tidak dipasang ring sih juga nggak apa-apa. Ini tergantung dari teman-temanku semuanya mau pasang ring atau tidak, itu tergantung kitanya sendiri. Kalau saya sendiri sih ya harus saya pasang ring untuk menandai bahwa trotolan tersebut itu milik saya, biar nggak bisa ada yang mencopotnya ya. Yang jadi pertanyaan, kenapa harus di usia 7-9 hari dalam pemasangan ringnya? Karena kalau menurut saya itu untuk memudahkan kita sendiri. Soalnya di usia ini tuh paling mudah dalam pemasangan ring. Tetapi ketika usia anakan udah keluar dari sarangnya atau dari glodoknya, kita akan merasa kesulitan malah memasang ringnya. Selain susah memasang ringnya, indukan malah bisa stres karena anaknya kita ganggu. Kita harus masuk kandang, pokoknya malah tambah ribet ya, karena trotolan tersebut itu udah mulai terbang-terbang ke sono ke sini ya. Itu malah kita jadi ribet sendiri kalau memasang ring udah keluar dari glodok. Malah ada banyak kasus di luaran sono, setelah keluar dari glodoknya kita pasang ring, yang terjadi malahan indukan itu nggak mau meloloh anakannya karena katanya mereka itu udah terkena tangan kita, udah tersentuh sama tangan kita sendiri. Itu memang tergantung dari indukannya ya. Itu biasanya malahan indukan itu tidak mau melolohnya. Dalam tahap ini kita emang harus perhatikan, harus emang hati-hati sekali ya. Kita harus bisa benar-benar membaca karakter indukan kita agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan untuk caranya agar kita memudahkan untuk nantinya memasang ring pada anakan trotolan, yaitu kita sediakan glodok itu kalau bisa kita desain, bisa kita ambil anakan itu dari luar. Kalau bisa itu glodok kita sertain pintu dari luar agar kita itu bisa mengambilnya dari luar, kita nggak perlu masuk ke kandangnya ya. Ini sangat penting sekali ini agar kita bisa memasang ringnya dan tidak menimbulkan itu indukan itu jadi stres. Untuk caranya yaitu kita tutup depan pintu glodok ya pakai kain atau sejenisnya agar indukan tersebut itu tidak bisa melihat kita mengambil anakannya itu. Kita untuk melakukan pemasangan ringnya ya. Ini dikarenakan kalau indukan melihat kita mengambil dan mengganggu anakannya, dikhawatirkan indukan kita itu akan stres dan tidak mau meloloh anakannya kembali. Makanya dalam pemasangan ring, trotolan dan lolohan indukan harus kita
kita tutupin dulu ya, harus kita perhatikan di situ ya. Yang penting kita tutupin pakai kain, pakai apaan ya, biar indukannya intinya nggak bisa melihat kalau anakannya itu kita ambil dulu sebentar. Dan setelah selesai kita memasangkan ringnya, kita bisa buka kembali ya kain yang menutupi glodoknya, dan indukan pasti tidak akan curiga kalau kita ganggu anakannya, kita memasang ringnya. Oke ya, di sini teman-teman bisa dipahami semuanya ya. Yang kurang jelas bisa di komen, bisa dipertanyakan kepada saya pasti akan menjawabnya. Dan setelah usia 12-13 hari, trotolan itu akan keluar dari sarangnya, mulai loncat-loncat ke sono ke sini, mulai terbang. Dan untuk perawatannya seperti biasa ya, untuk usia 12-13 hari itu sendiri itu pakan, yang penting pakannya itu bervariasi, itu udah cukup. Indukan bisa meloloh dengan aman, itu kuncinya di situ. Dan pastinya dengan menu dan pakan yang bervariasi, dipastikan nantinya trotolan kita itu akan sehat-sehat, gemuk-gemuk, dan faktor-faktor itu pasti yang kita harapkan. Oke ya, bisa dipahami? Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada tutur kata yang kurang pas dalam penyampaiannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mengingatkan lagi untuk teman-temanku yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini, bisa di-share, di-like, dan di-komen agar channel ini bisa berkembang dan lebih bermanfaat lagi. Kunci sukses adalah kita harus selalu berpikir positif, belajar, berdoa, dan berusaha, karena Tuhan yang akan menentukan. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, salam sukses.